Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Bapak Guru yang saya hormati, terutama Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bakau 2 yang saya hormati pula. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat hidayah yang diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat hadir dalam ruangan ini atas undangan dari salah satu rekan kita, CGP Angkatan 11, Bapak Santoni Biasa Putra. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya mulai dari detik ini hingga wilayah yaumil. Amin Allahumma amin. Ibu Bapak Guru yang saya hormati, terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk hadir dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD Negeri Bakau 2 yang pada kesempatan ini merupakan salah satu syarat dari CGP Angkatan 11 memenuhi tugas-tugas sebagai seorang guru penggerak nantinya. Dalam kesempatan ini, perkenalkan saya selaku moderator dalam acara ini. Adapun susunan acara yang pertama adalah sambutan dari sekolah SD Negeri Bakau 2, dan yang kedua adalah pemaparan mengenai budaya positif di SD Negeri Bakau 2, dan untuk acara yang terakhir nanti ditutup dengan doa. Untuk mengawali acara pada pagi ini agar berjalan dengan lancar, mari kita baca bersama-sama dialog kitab. Alhamdulillah wa alaikum diberkati Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan bacaan yang kitab, acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat kita semua, terutama bagi kemajuan SD Negeri Bakau 2. Menjadi yang kedua adalah sambutan dari beliau Bapak Kepala Sekolah atas waktu dan tempat. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu guru yang saya hormati, kepada adik-adik sekalian juga yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa salatu wa salam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Marilah kita sebelum acara diseminasi dimulai, kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan limpahan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kenikmatan kesehatan, sehingga kita bisa hadir di SD Bakau 2 ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan sholawat serta salam selalu dilakukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaatnya selalu kita nanti, terutama dari dunia sampai yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa pada kesempatan kali ini alhamdulillah teman kita atau guru yang ada di SD Bakau 2 ini sedang melaksanakan calon guru penggerak angkatan ke-11, yaitu Bapak Santoni, yang akan melakukan diseminasi mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman. Sebagai sambutan dari saya hanya sedikit ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mengenai budaya positif, bahwa memang betul dalam calon guru penggerak itu banyak sekali konsep-konsep mengenai budaya positif, kemudian kesepakatan kelas, kemudian ada
diferensiasi dan ada sekitar jelas. Pada kesempatan kali ini Pak Santoni nanti selalu CGP angkatan 11 ingin menyampaikan mengenai budaya positif. Bahwa budaya positif yang saya harapkan memang nanti betul-betul bisa diimplementasikan di SD Bakalarjo 2 ini dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu kepada nanti Bapak Santoni dalam menyampaikan hal-hal yang positif, budaya positif terhadap anak didiknya, mudah-mudahan nanti bisa berimbas kepada guru-guru yang lain, sehingga nanti setidaknya di dalam kelas masing-masing itu budaya positif betul-betul bisa diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Harapannya semacam itu. Jadi nanti betul-betul selama 6 bulan dalam perjalanan guru penggerak minimal ada sedikit, bahkan kalau harapannya banyak sekali perubahan yang bisa dilaksanakan oleh calon guru penggerak mengenai apa konsep-konsep yang telah dipelajari mulai dari modul 1, 2, dan 3, dari mulai pembelajaran sesuai dengan Ki-Hajar Dewantoro, Presiden Ki-Hajar Dewantoro, sampai pembelajaran tentang anak didik di dalam kelas, budaya positif, diferensiasi, terus ada kesempatan kelas, bahkan nanti pada saat manajerial termasuk ada dilematika, ada pembuatan kewirausahaan nanti bisa betul-betul diterapkan sehingga nanti pada saatnya Bapak Santoni lulus sebagai calon guru penggerak betul-betul bisa bermanfaat dan berguna khususnya bagi Pak Santoni dan tentunya kepada guru-guru di SD Bakalarjo 2 ini. Kemudian yang selanjutnya bahwa untuk budaya positif itu memang adanya kesepakatan termasuk harus ada revitalisasi antara kesepakatan kelas dan budaya positif. Semua itu kita tawarkan kepada anak didik kita. Jadi kalau kita sebagai seorang guru itu istilahnya kita harus memperhatikan aspirasi kepada anak, aspirasi anak maunya seperti apa, kita membuat kesepakatan seperti tata tertib. Kalau zaman sekarang itu sudah tidak ada fungsinya, jadi semuanya juga ada kesepakatan dari anak. Misalnya anak mau belajar mulai jam 7 atau jam setengah 7 itu juga ada kesepakatan. Kemudian kalau kita tidak ada kesepakatan berarti kita itu nanti menyalahi aturan. Sebenarnya semuanya itu harus kita rebut atau bermusyawarah dengan peserta didik, karena kita istilahnya ada belajar itu kita kalau kasarnya menghadap kepada anak kita anaknya itu seperti apa kita turuti, yang penting tidak ke arah yang negatif, kita hanya sebagai pemandu, sebagai pendidik, sehingga setiap ada permintaan dari anak yang sifatnya positif untuk memajukan sekolah kita tampung, dan kalau kita musyawarahkan itu memang betul-betul bermanfaat berarti langsung kita laksanakan, termasuk nanti budaya positif. Jadi harapannya budaya positif itu seperti yang sudah berjalan, ada Asmaul Husna, ada literasi, numerasi, ada pojok baca belajar, kemudian ada setiap pagi kebersihan kelas, itu termasuk budaya positif. Harapannya itu bisa konsisten dan bisa Pak Santoni bisa menggali lagi mengenai budaya-budaya positif lagi yang bisa memajukan di SD Bakalarjo 2 ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin dari sambutan saya sudah itu. Sekali lagi mudah-mudahan nanti Pak Santoni dalam memberikan destinasi mengenai pengembangan budaya positif di SD Bakalarjo 2 tidak hanya teori-teori atau konsep yang diajarkan kepada rekan-rekan, tetapi betul-betul bisa diimplementasikan di SD Bakalarjo 2 ini dengan sebaik-baiknya. Dari saya mungkin sambutannya seperti itu, dan apabila ada kekurangan, kekeliruan atau mungkin kesalahan-kesalahan saya dalam memberikan konsep, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi intinya beliau menghadapkan kepada Pak Santoni terutama sebagai calon guru penggerak untuk selalu konsisten dalam melaksanakan kegiatan positif di sekolah ini.
Kemudian harapan juga dari Bapak Kepala Sekolah tadi untuk banyak sekali ide-ide yang muncul bagaimana menciptakan budaya positif di SD Bakal 2. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekolah. Untuk acara selanjutnya, acara inti dari kegiatan ini, pemaparan, diseminasi, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD Negeri Bakal 2. Pada kesempatan ini Bapak Santoni Biar Saputra, Sekika Angkatan 11 Kabupaten tahun 2024 akan melaksanakannya. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bakal 2 Bapak Sunanto, SPT SD. Yang saya hormati pula rekan-rekan tentunya rekan guru dari SD Negeri Bakal 2. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya kepada kita dari dunia ini sampai nanti di akhir zaman. Ya, baik Bapak Ibu, ini saya berdiri di sini akan memaparkan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman saya tentunya di SD Negeri Bakal 2. Tapi sebelum saya memaparkan pemaparan penyebaran pemahaman dan pengalaman saya, ini saya mau tanya dulu ke rekan-rekan semuanya, coba apa yang ada di benak Bapak Ibu tentang budaya positif? Ada yang bisa mengungkapkan? Anwar? Terima kasih Santoni. Budaya positif kalau menurut saya, sepengetahuan saya, itu hal-hal yang baik yang ada yang akan diterapkan di sekolah. Entah itu yang belum ada maupun yang sudah ada, kita hanya memperkuat dan melanjutkan dan meningkatkan yang lebih baik. Contoh saja, budaya positif di sekolahan ada disiplin. Jadi kita namanya juga walaupun guru, kemudian siswa, itu disiplin adalah hal yang wajib dimiliki di setiap manusia yang merdeka. Tanpa disiplin tidak akan terjadi namanya kemerdekaan. Karena di situ disiplin banyak sekali, dapat disiplin tepat waktu juga bisa, disiplin tanggung jawab. Jadi di situ menyeluruh. Jadi kebaikan-kebaikan yang sering dilakukan atau berkesinambungan, berkelanjutan itu akan menimbulkan namanya budaya. Jadi kebiasaan-kebiasaan tidak hanya satu kali, dua kali, tapi berkelanjutan terus. Itu Pak Santoni mungkin dari saya. Dulu buat Anwar. Luar biasa. Ada yang lain tentang budaya positif, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Wajib istiqomah. Apa yang lain? Monggo. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Kalau menurut saya budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang baik yang dilakukan di setiap hari maupun beberapa waktu kepada setiap orang. Contohnya misalkan budaya positif yang dilakukan di sekolah kita, kebiasaan baca Asmaul Husna, pengambilan sampah, kemudian salaman ya setiap pagi berangkat, bapak dan ibu guru itu di pintu gerbang menyalami anak-anak. Itulah yang kami ketahui sepenuhnya seperti itu, Bapak. Satu hal lagi ya, apa yang ada di benak Bapak Ibu tentang budaya positif? Pak Novel? Baru masuk tapi kurang tahu karena tadi dari jawaban Yunis tadi memang benar ya, jadi
budaya positif itu kebiasaan yang sudah tidak anak rasakan itu suatu paksaan atau tekanan. Jadi sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang dan itu sudah menjadi kebiasaan, anak itu merasakan bahwa apa yang saya lakukan itu adalah muncul dari dalam diri anak tersebut, bukan karena ada bapak guru, bukan karena saya ingin mendapatkan sesuatu, tapi karena muncul kebiasaan itu dari diri dan dilakukan secara berulang-ulang, itu yang bisa dikatakan sebagai sebuah budaya yang positif. Terima kasih Pak Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu tadi. Jadi kesimpulannya dari budaya positif yang Bapak Ibu sampaikan tadi, intinya ini suatu kegiatan atau perbuatan yang intinya yang timbul untuk hal-hal yang positif gitu ya. Nah, untuk dilanjutkan dengan pemaparan saya, jadi untuk lebih jelasnya untuk pemaparan tentang budaya positif. Nah, ini nanti dari awal sampai akhir ya saya akan memaparkan tentang budaya positif, dimulai dari yang pertama. Di sini konsep inti budaya positifnya yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam ada posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan segitiga restitusi. Jadi nanti dari awal sampai akhir nanti saya akan memaparkan satu-satu dari 8 bagian ini. Akan gitu Bapak Ibu. Nah, jadi terima kasih sebelumnya ini saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah memberikan motivasi ya kepada saya untuk mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak yaitu angkatan 11 tahun 2024. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah ini. Untuk paparan yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru di sini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Sehingga setiap siswa di sini belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi yang dituangkan oleh Ki Hajar Dewantara memang betul ya. Di sini ada kata-kata yang saya garis bawahi yaitu berdiferensiasi. Nah, ada yang tahu berdiferensiasi itu apa? Ya, intinya berdiferensiasi itu pembelajaran yang berpihak pada murid itu ya. Dan tentunya di sini perkembangannya ya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi sesuai dengan kebutuhan pada masa sekarang ini. Dan tak lupa di sini untuk mewujudkannya yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, di sini ada elemen-elemen dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu tulisannya kecil ya. Ini sudah maksimal. Yang pertama di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Untuk profil pelajar Pancasila yang kedua yaitu berkebinekaan global. Lalu bergotong royong, selanjutnya kreatif, bernalar kritis, mandiri. Itu ya, itu yang elemen dari profil pelajar Pancasilanya. Next, kita lanjut. Nah, yang kedua yaitu disiplin positif. Nah, ini lebih jelasnya dari terima kasih. Untuk yang materi yang kedua yaitu disiplin positif. Ya, disiplin positif di sini yang pertama dalam budaya kita, ya, makna disiplin di sini yaitu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Yang kedua di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan.
Yang ketiga, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Itu untuk disiplin positifnya. Masih disiplin positif di sini yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Jadi lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam segala tindakan. Itu disiplin positifnya. Nah, sekarang tadi ada hubungannya dengan disiplin positif, yaitu ada nilai-nilai kebajikan dari pengerjaan disiplin positif tadi. Ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama, ini pengertiannya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi kebajikan di sini yang intinya tidak lepas dari unsur sosial ya, tidak memandang unsur sosial. Jadi kebajikan di sini ya diukur dari sesuatu yang ada pada manusia itu sendiri. Pada nilai kebajikan di sini ada yang saya tuangkan di sini ada 3 yang sesuai dengan nilai kebajikannya. Ada dalam profil pelajar Pancasila, ada IDO Primary Research Program atau PDP, dan juga ada nilai-nilai kebajikan universalnya. Untuk profil pelajar Pancasilanya di sini nilai kebajikannya ada beriman, lalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong serta kreatif. Lalu dari organisasi IPO Primary Years Program atau PYP-nya, yaitu toleransi, dan ini kebajikannya ada rasa hormat, ada integritas, ada mandiri, ada menghargai, ada antusias, ada empati, keingintahuan, ada kreativitas, ada kerjasama, lalu percaya diri, dan komitmen. Lalu di sini nilai kebaikan universalnya ada keadilan, keselamatan, tanggung jawab, ada kejujuran, ada rasa syukur, ada lurus hati, lalu berprinsip, integritas, ada kasih sayang, rajin berkomitmen, lalu percaya diri, kesabaran, keamanan, dan lain-lain sebagainya. Itu untuk nilai kebajikan ketika suatu ada organisasi dan juga profil pelajar Pancasila. Nah, ini proyek nilai-nilai kebajikannya yang sangat lengkap. Di antaranya ada baris pertama ada peduli, ada keterus-terangan, ada kebersihan, ada komitmen, ada belas kasih, ada percaya diri. Belas kasih sama. Lalu bertujuan, ada tenggang rasa, gotong royong, ada rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, ada kedermawan, kejujuran. Ini sama tadi, dermawan dengan kedermawan kan sama, tapi dalam arti pengertiannya ini berbeda. Ada harga diri, ada rendah hati, ada integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, ada berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati, rasa hormat, tanggung jawab, ada pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, dan pengertian di sini.
Itu untuk proyek nilai-nilai kebajikannya. Lalu selanjutnya di sini kebutuhan dasar manusia. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 5 ya. Kebutuhan dasar manusianya yang ada 5. Yang pertama, iya, bertahan hidup dulu. Saya urutkan di sini bertahan hidup dulu. Ya, bertahan hidup, lalu kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Untuk uraiannya yang pertama yaitu bertahan hidup. Ya, kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup. Kebutuhan hidup di sini ya, atau istilahnya survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Ya. Jadi kebutuhan hidup ini tidak luput dari kebutuhan pokok manusia. Ada 3 apa coba? Sandang, iya, sandang, pangan, papan. Ya, sandang berarti pakaian, papan itu tempat tinggal atau rumah. Sandang, pangan, ya, papan itu tempat tinggal ya, papan tempat tinggal. Jadi sandang itu pakaian, ya. Sandang pangan itu makanan atau contoh nasi, lauk, sebagainya. Untuk kelangsungan hidup kita. Yang tadi papan itu tempat tinggal. Jadi itu survival, artinya bertahan di hidup untuk kelangsungan hidup manusia. Ya, nanti larinya ke primer, tersier, kebutuhan yang butuh sekali, gitu. Ya, yang harus, ya, yang terpenuhi. Ada yang kebutuhan yang tambahan, nanti larinya ke situ juga untuk bertahan hidupnya. Kita lanjutkan untuk kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Itu bentuk dari kasih sayang. Ya, sosial. Jadi kalau saya ketika duduk di SD, di SMP, di SMA, jadi kalau berangkat itu sebelum berangkat itu harus sayang dulu gurunya, harus suka dulu sama gurunya. Kalau di rumah sudah tidak suka dulu sama gurunya, sudah tidak senang dulu gurunya, jadi mau berangkat itu sudah malas duluan, ya, sudah malas duluan. Yang kedua nantinya setelah sayang kepada gurunya harus senang dulu dengan mata pelajaran, ya. Harus senang dulu dengan mata pelajaran. Jadi kalau ketemu pelajaran matematika, ya harus senang dulu, bangga dulu. Wah, dari rumah nanti ini ada pelajaran matematika, wah senang, kalian harus hafal. Itu jadi bentuk kasih sayang yang dan rasa diterima. Nah, kita lanjutkan. Untuk kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya yaitu kebebasan. Ya, kebutuhan untuk bebas. Ya, adalah kebutuhan akan kemandirian. Ya, memiliki pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi ya, menginginkan pilihan, mereka itu perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Itu biasanya anak-anak seperti itu. Jadi kalau rasa permainan itu sudah merasa bosan, jadi tinggalkan. Justru kadang anak-anak itu menemukan hal-hal yang baru yang dia sukai. Dan juga kadang musiman anak-anak ini. Musimnya layang-layangan, ya layang-layangan, suman alat lagi. Kalau anak perempuannya misalkan mainan bekelan semua. Ya, kita itu kebebasan anak-anak. Ya.
Lalu yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Ya, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, ya, bermain dan tertawa. Jadi senang namanya. Bebas, sudah bebas dengan bentuk permainannya yang dia sukai, lalu dia merasa senang dengan kesenangannya tadi. Nah, kita lanjutkan. Yang terakhir di sini yaitu penguasaan. Ya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Itu untuk penguasaannya. Nah, ini ada semacam pertanyaan pemantik dari kebutuhan dasar manusia. Tadi ada berapa kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu? Ada 5. Kembali ke awal ya. Nah, ini kembali ke awal. Jadi nanti dari pertanyaan pemantik tadi ini nanti ada pertanyaan tentang yang ada hubungannya dengan ini. Lanjut tadi. Nah, coba saya tanya Bapak Ibu, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, kebutuhan dasar manusia apa tadi? Iya, kesenangan. Ya. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Apa berarti? Iya, kasih sayang. Betul ya, Pak Ibu ya. Jadi yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru seru. Masuk kebebasan tidak ini? Aku senang berarti kesenangan ya. Maka kata di sini berarti aku senang berarti kesenangan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Berarti kasih sayang. Oke, next lanjut. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu menjalankan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Tadi ada nggak? Kita kembali. Oke, saya catat dulu nih. Sini ya. Oh, ini Oke. Tadi ya, kebutuhan dasar manusia. Ya, tidak meloncat nantinya. Kembali ke awal lagi. Ini di sini ada pilihan, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi apa? Bertahan hidup. Yang kedua, karena dia sudah dilarang dari jam, ya, kasih sayang. Ya. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang terakhir yaitu penguasaan. Kita kembali dengan pertanyaan pemantik tadi. Dari kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi kan, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru seru, berarti kesenangan. Ibu kejar aku karena ibu kejar aku karena ini. Ibu kejar aku, harusnya ada komanya ya. Ya, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, berarti kasih sayang. Ini ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Bersenandung artinya apa ini?
sedang gurau, nyanyi. Oh, nyanyi pelan, oke lah. Mengerjakan tugas, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah ya, oke, dari si Ana, dari pertanyaan ini berarti si Ana ini betul kebebasan. Ya. Tapi ini waktu belajar, jadi ibu gurunya bagaimana ini? Kalau saya kesenangan. Kesenangan juga masuk ya. Tapi ini posisinya ada tugas loh dari ibu gurunya. Oh iya, ya, silakan coba. Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya sebagai ibu guru, kebutuhan dasar manusia sebagai penguasaan. Karena kalau kita sebagai guru tentunya dalam kelas harus menguasai bagaimana cara mengajar pendidikan kita di dalam kelas. Kita juga tentu ada seperti tertib yang sudah disepakati sebelumnya dengan siswa. Jadi kita kan sudah membuat kesepakatan bersama. Kita bisa membuat kesepakatan tersebut dan mengingatkan bahwa kita kan kemarin sudah sepakat bahwa ketika guru sedang mengajar atau sedang ada pelajaran tidak perlu bersuara keras atau seperti apa. Jadi tidak menyinggung perasaan peserta didik. Untuk yang peserta didiknya, kebutuhan dasar manusianya itu kebebasan. Karena dia merasa, oh saya ingin bernyanyi di kelas, tapi ternyata sesuatu yang kita inginkan itu tidak selamanya harus terpenuhi sebagai kebutuhan manusia. Terima kasih. Baik ya, karena di sini kan subjeknya kan ada juga, ada ibu guru dan juga peserta didik ya, itu ya. Nah, jadi nanti kita bisa menemukan kebutuhan dasar manusianya di sini bisa ada dua ya, karena keterlibatan di sini ada orang dua, yaitu siswa dan juga guru. Nah, jadi kesimpulannya guru ini tadi apa? Ya, penguasaan. Yang kedua dari siswanya butuh kebebasan. Jadi si anak ini butuh bebas. Biarpun waktu ini ya pengennya ada guru bermain gitu, namanya juga. Selanjutnya aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja dengan ibu guru aja. Aku bosan. Oh ya, ada yang berpendapat? Ucu, monggo. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-itu aja. Dengerin ibu guru aja. Itu menurut saya dari kalimat itu subjeknya kan aku. Aku bosan berarti dia butuh kesenangan. Karena bu guru monoton, jadinya anak itu butuh senang. Bosan dengan guru yang marah-marahkannya, apa-apa itu hanya monoton, jadinya membuat si anak bosan, makanya si anak butuh kesenangan. Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, kasih kesempatan ini. Itu ya, masuk ya. Jadi bisa. Nanti terakhirnya masih ada kesenangan. Jadi si anak ini butuh kesenangan. Jadi masih ada kaitannya dengan pertanyaan dari pembangkit yang sebelumnya. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia. Jadi untuk kebutuhan dasar manusia ini tidak lupa ya dari ini kebutuhan dasar manusia, yaitu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Masih ada lagi ibu, ya bapak. Kebutuhan dasar manusia di sini. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, ini silakan. Ini ibu apa bapak nih? Ya. Pak Anwar, monggo Pak Anwar. Ya, Pak Anwar. Terima kasih Mas Antoni. Saya mencoba menjawab. Kalau menurut saya
Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku memakai jepit rambut baru. Dari sini adalah dia menunjukkan ingin dapat kasih sayang dari seorang ibu, ya. Sehingga dia mengutarakan dengan perilaku, menunjukkan dengan perilaku tersebut. Terima kasih Bapak. Yang pakai jepit rambut baru itu laki-laki apa perempuan Bapak Ibu? Nah, perempuan ya. Jadi sudah cantik. Oh iya, iya. Sudah cantik-cantik. Ya, sudah cantik-cantik pakai jepit baju rambut baru. Orang disapa kalau begini. Nah, dia mengeluh di situ. Di sini berarti ada kebutuhan dasar manusia, butuh kasih sayang dan rasa diterima oleh ibunya. Itu ya. Ada ini, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Oh iya, kebebasan ya. Oke, lanjut. Oh, ini juga berarti ya. Nah, itu dari 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Contoh pertanyaan dari pemateri tadi semacam itu untuk kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia ini butuh seperti itu tadi, butuh bertahan hidup, butuh kasih sayang, butuh kebebasan, ya karena ini manusia ini kesenangan, penguasaan, itu ya. Jadi tidak luput dari 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, lanjut. Materi selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Dari 1, 2, 3 ini awalnya itu dari dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, tujuan tertentu ini yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Itu yang pertama. Yang keduanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Awas, ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang ketiga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, nanti materi berikutnya ada hubungannya dengan ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu juga ada imbalan, bonus, ya, atau penghargaan dari orang lain. Nanti kita kupas nantinya. Ya, hukuman, penghargaan, nanti kupas di sana. Oke, lanjut. Masih motivasi perilaku manusia. Ya, dari 1, 2, dan 3. 2 dan 3 ini masuknya ke motivasi eksternal atau dari luar. Ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman dan juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, jadi masuk ke motivasi perilaku manusia, ke motivasi eksternal. Ya. Untuk motivasi internalnya, ya tadi dari nomor 1 untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ini masuknya ke internalnya. Motivasi internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Jadi hindari hukuman dan pemberian penghargaan. Ya, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan di sini Bapak Ibu, agar minimalisir. Ya. Tulisannya betul ya? Tulisannya betul ya? Oh ya, meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Karena tulisannya benar, tapi pengucapannya kadang salah. Karena ini kata-kata yang langka biasanya, jarang digunakan atau jarang ditemukan. Meminimalisir, ini harus pelan-pelan. Iya. Oke, lanjut ya. Itu motivasi internalnya dari perilaku manusia.
Nah, sekarang konsep disiplin identitas gagal. Ya. Tadi ya, yang ada hubungannya. Jadi hindari hukuman dan pemberian penghargaan. Ini ternyata penghargaan itu ya ada yang kurang baik Bapak Ibu di sini. Maka di sini saya di sini memasukkan konsep disiplin identitas gagalnya di sini. Karena negatif maka di sini saya gagal. Yang pertama hukuman. Hukuman itu menyakitkan di sini Bapak Ibu. Tidak nyaman, bisa murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahannya. Jadi nggak mau mengakui kesalahan karena tadi bisa takut, bisa karena menyakitkan orang lain, atau bisa juga sayanya yang tersakiti misalnya, atau si anaknya. Takutnya kalau saya jujur dengan orang lain, misalkan karena kejujuran saya atau murid, ya karena kejujuran orang yang melakukan kesalahan, takutnya yang jujurnya ini malah dianggap sama yang temannya gitu. Murid menjadi rendah diri, itu hukumannya. Untuk penghargaannya di sini itu tidak efektif, merusak hubungan antara siswa yang ada sifat iri dengan teman yang lain, bisa mengurangi ketepatan, ya, penghargaan menurunkan kualitas. Lalu penghargaan itu mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem perankingan. Itu untuk penghargaannya. Lanjut. Nah, sekarang setelah tadi ada konsep disiplin identitas gagalnya, lalu ada yang suksesnya di sini, ya, yaitu konsekuensi. Yang pertama yaitu penguatan hanya jangka pendek, monitoring terus-menerus, murid menghormati peraturan. Untuk restitusinya yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ada yang mau menguatkan untuk kata yang ini? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Coba bagaimana Bapak Ibu? Jadi intinya si anak ini mau mengambil kesalahan dan bisa memperbaiki atas kesalahannya, gitu ya. Lalu yang kedua, masalah terpecahkan. Nah, jadi dengan adanya restitusi nanti masalah pada diri anak, pada gurunya juga akan terpecahkan. Yang ketiga yaitu murid belajar bertanggung jawab. Ya. Lalu fokus, ya, pemecahan masalah jangka panjangnya. Jadi untuk jangka panjangnya nanti bisa lebih baik lagi. Lalu murid menghormati dirinya dan orang lain. Itu ya. Jadi dengan adanya restitusi di sini, sim ini bisa menghormati dirinya dan juga orang lain atas tindakan yang tidak baik tadi. Lanjut. Nah, di sini hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba biasanya. Refleks biasanya. Kadang saya juga kadang jengkelnya itu pada aja, ya, kadang jengkelnya sama anak. Ya. Tapi nanti di sini tidak boleh Bapak Ibu. Iya, di hal-hal yang positif saja, tidak mencederai si anak. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Artinya satu arah itu karena misalkan gini, saya menjauh itu karena kehendak saya, ya, karena kehendak saya. Jadi kesalahan itu tidak ada kesepakatan antara guru dan siswa. Ya. Jadi hanya satu arah saja dari gurunya itu. Lalu dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Nah ini tadi. Jadi tidak ada kesepakatan
Kadang anak suruh lari, suruh mengungut sampah, bahkan sampai gurunya bertindak ya fisik gitu ya. Ada gurunya dengan fisik, kadang cewek, pemayu. Baik sebelum atau sesudahnya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, jadi murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kadang tidak hanya perbuatan dari gurunya, bahkan kata-kata yang tidak pantas diberikan kepada anak itu terucap oleh gurunya. Itu hukuman. Ya. Lalu konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Kalau konsekuensi sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh guru, pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi si anak ini sudah tahu, ya. Kalau misalkan melanggar itu sudah tahu ada hukumannya apa, gitu. Contohnya kalau pas jam pelajarannya Pak Anwar misalkan, ya. Ketika anak tidak memakai seragam olahraga, nah di lapangan misalkan ada anak yang tidak menggunakan seragam olahraga, jadi Pak Anwar ini ya berhak, ya, mengkonsekuensi anak, ya, bisa lari. Awas nih, kalau Pak Anwar lari dengan hukuman itu bisa konsekuensi ya, bukan hukuman, karena pas jam olahraga. Jadi itu ya, berbeda lagi nantinya. Oke, lanjut. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut, ya, untuk melihat di dalam diri untuk yang lebih baik ke depannya. Jod. Nah ini pertanyaan Anda, ini hubungan tadi, ya. Ada hukuman, ada konsekuensi. Nah nanti pertanyaan nomor ini Bapak atau Ibu Guru masuk ke hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi anak yang terlambat suruh mencatat di bukunya, ya, kadang 1 lembar, 2 lembar dengan kata-kata saya tidak akan terlambat lagi. Ini masuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Ya, siapa yang mau menjelaskan? Yang lain, Weni. Yang lain, monggo. Masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kenapa coba ini? Karena tidak menyakitkan. Iya, karena melanggar aturan. Iya. Awal, hukuman ini tadi pengertiannya kan karena ya ini loh. Ya tidak terencana satu arah dari guru yang memberikannya saja di sini. Itu ya. Jadi ini masuk ke hukuman. Ya, tidak terencana dulu jadi ya. Jadi tadinya itu si gurunya itu tidak memberikan aba-aba dulu. Nanti terlambat sekolah akan nulis tebal buku atau penuh buku dengan kata-kata saya tidak akan terlambat lagi. Tapi kalau dengan hal seperti ini, kalau hukuman boleh apa tidak ini? Tidak boleh, ya, karena ini masuk hukuman. Ya. Lanjut, ini lari mengelilingi lapangan nih, lari mengelilingi lapangan upacara 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ya kalau ada lari-lari itu hubungannya dengan guru olahraga ini. Monggo Pak Bang. Kalau saya coba menjawab ya Pak. Kalau ini dalam konteks lari mengelilingi lapangan upacara 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini dalam konteks di luar jam pelajaran PJOK. Jadi kalau menurut saya jawabannya adalah hukuman. Dan hukuman itu walaupun tidak secara fisik, tapi
psikis juga bisa kena. Contohnya kayak yang tadi menulis 100 atau 2 lembar buku, saya tidak akan mengulangi. Contohnya seperti itu. Terima kasih. Begitu ya, itu bisa membedakan. Tapi bukan dulu antara hukuman dan juga konsekuensi. Nah, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman ya, karena bentuk fisik di sini ya. Kan kesel Bapak Ibu, suruh berdiri dalam satu kaki. Ya. Ya, kita lanjutkan. Memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis, membersihkan coretan. Banyak ada tipek-tipek di meja ini. Si Ani itu suruh membersihkan. Iya, konsekuensi. Ya. Karena biasanya kan kalau membersihkan coretan kan sudah ada bukan peraturan. Apa namanya tadi? Iya, kesepakatan dengan anak dan guru. Jaga kebersihan. Biasanya itu ada. Nah, kalau si anak-anak mencoret, tadi konsekuensinya ya ini, ya harus membersihkannya si meja ini. Lanjut ya. Wah, ini push up. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah pada saat pandemi COVID-19. Padahal ini wajib. Nah. Ya, hukuman ya. Ya, hukuman ini karena wajib. Kemarin kan pada saat kita pandemi kan itu semuanya wajib. Kalau tidak ya konsekuensinya ya ada konsekuensinya, ada pelanggarannya. Ya ini masuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, konsekuensi ya. Nah ini yang tadi sudah ya. Lari mengelilingi lapangan upacara 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah ini Pak Anwar lagi pulang PJOK di lapangan, ada anak terlambat 10 menit. Ya, jadi ini maksudnya iya konsekuensi. Itu ya Bapak Ibu. Paham ya? Untuk membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, jadi kalau hukuman itu sepihak, tidak ada kesepakatan antara si siswa dengan guru. Oke, lanjut. Untuk materi berikutnya yaitu 5 posisi kontrol seorang guru. Ada 5 di sini yaitu penghukum, ada teman, ada pemantau, lalu ada pembuat merasa bersalah, dan yang kelima sebagai manajer. Itu 5 posisi kontrol seorang guru. Oh, masih ada hukum nanti di sini. Nah ini. Untuk posisi kontrol seorang guru penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Tapi ini boleh atau tidak boleh? Ya, tidak boleh ya. Lalu posisi kontrol seorang guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Tapi di sini ada kata-kata verbalnya Ibu Bapak. Ya, perlu digarisbawahi. Untuk selaku temannya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Itu sebagai temannya. Lanjut sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Lalu pembuat merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nanti keterangannya di setelah ini nanti. Yang terakhir, guru ini sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Ini untuk posisi kontrol seorang guru
selaku manajer. Untuk kasus di sini adalah penerapan posisi kontrol guru. Ada kasus ini terdapat siswa yang tidak memakai atribut lengkap ya, saat upacara. Posisi kontrol guru sebagai penghukum di sini patuhi aturan sekolah. Awas nanti kamu mendapatkan hukuman. Nah, tadi perbuatan di sini bukan hukumannya berbentuk fisik Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau bentuknya verbal di sini berarti boleh. Ya. Jadi ini semacam hanya kata-kata di sini hukumannya. Ayo sana berdiri di luar barisan. Nah, jadi tidak ada suatu tindakan atau kekerasan dari bentuk fisik dari seorang guru. Dari kasus yang di sini untuk selaku teman posisi kontrol gurunya, ayolah nak, ya, jangan seperti itu. Kamu harus tertib. Jadi kata-katanya seperti itu. Lalu pemantaunya, kamu sudah melanggar aturan. Apa konsekuensinya? Sebagai pemantau. Selaku pembuat merasa bersalah. Sudah berapa kali Bu Guru bilang, Ibu Guru kecewa dengan perbuatanmu nak. Itu kata-katanya dari seorang guru. Itu selaku pembuat merasa bersalah. Lalu manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Itu selaku guru sebagai manajer. Peraturan kelas atau keyakinan kelas. Baik. Kalau sekarang itu peraturan kelas atau keyakinan kelas. Ya. Iya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, silakan. Yang berpendapat. Oke. Kalau disuruh milih keyakinan kelas sama peraturan kelas sesuai paradigma pelajaran yang baru, kita menggunakan keyakinan kelas. Kenapa? Karena keyakinan kelas itu dibuat atas dasar kesepakatan guru dengan muridnya. Kalau peraturan kan yang membuat itu hanya gurunya saja, gurunya ngetik, tidak boleh turun-turun papan tulis, gurunya ngetik, tidak ada kesepakatan antara guru dengan muridnya. Kalau yang baru ini kita harus membuat keyakinan berdasarkan kesepakatan antara murid dengan gurunya. Jadi anak-anak keyakinan kelas yang bagus untuk kita gunakan di dalam kelas kita. Oh, tidak boleh buang sampah sembarangan, Bu. Setuju tidak? Setuju. Nah, kalau sudah ada kata sepakat, setuju, maka itu kan sudah menjadi keyakinan kelas. Konsekuensinya apa anak-anak? Kalau sudah sepakat, konsekuensinya ini Bu, membuang sampahnya di tempat sampah. Nah, kalau sudah seperti itu kan siswa akan merasa tidak terbebani, tidak sakit hati, tidak merasa dihukum karena sudah sesuai dengan apa yang ada di hatinya sendiri. Itu ya. Jadi awalnya dari paradigma dulu apa? Ya. Kalau ini peraturan. Ya. Kalau di sini kan jelas bahwa peraturan kelas atau keyakinan kelas. Ya, kalau sekarang paradigmanya itu kelas, sekarang itu yaitu keyakinan kelas. Tapi kalau peraturan toh nanti dilihat dari paradigmanya ini. Contohnya lomba. Peraturan atau keyakinan lomba. Peraturan. Ini jelas, ya, yaitu peraturan kelas atau keyakinan. Itu keyakinan
sudah dijelaskan sama rekan. Baik. Jadi mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Tadi ya, jadi intinya kalau keyakinan kelas itu sudah ya, ada kesepakatan antara guru dengan siswa atau sekolah dengan guru dengan siswa. Itu ya. Ayo lanjut. Nah ini keyakinan sekolah atau kelas, ya, jadi seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya terhadap nilai-nilai kebajikan, ya, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Itu ya untuk keyakinan sekolah atau kelasnya. Lanjut. Nah, keyakinan sekolah atau kelas itu guru berperan dalam mewujudkan, ini hanya tanda simbol kok ya, tidak sebuah pertanyaan dari kata-kata yang di bawahnya. Hanya background yang ada di sini. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Masuk ya? Jadi guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Lalu keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, tentunya itu ya, yang mudah dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah, tentunya itu untuk keyakinan kelas atau sekolah. Dan juga intinya itu bisa dipahami oleh si anak atau si murid. Nah, untuk pembuatan keyakinan kelasnya di sini, ya, keyakinan kelas itu hendaklah bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi ringkas, kata-katanya hanya inti dari keyakinan itu. Lalu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Lalu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir di sini bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau misalkan di tengah-tengah di tahun pelajaran misalkan ada perubahan, ya harus kembali diubah kembali keyakinan kelasnya. Oh, Bapak Ibu ini harus begini, berarti diubah kembali. Oke, lanjut. Nah ini contoh pembuatan keyakinan kelas yang saya buat di sini. Biasanya ini di awal pembelajaran ya, tahun ajaran baru ya, antara guru dengan siswanya. Ini yang pertama di sini saya melakukan memberikan sebuah kertas post-it kepada anak untuk menuliskan suatu keyakinan yang akan disepakati bersama. Lalu si anak ini setelah menuliskan, lalu si anak ini ditempelkan di papan tulis atau di kertas yang disediakan guru, boleh semacam kertas plano misalkan. Terus ditempelkan ini ya. Lalu si guru ini meninjau dari hasil si anak ini yang dicatat di kertas ini, dipilah. Ya, jadi kalau yang double disendirikan, yang tulisannya sama disendirikan, ya, karena sama jadi kan diambil nanti satu saja. Atau bahkan ada 3, ada 4, kadang-kadang kan turun-turunan tulis. Jadi nanti ini dipilah. Setelah itu, setelah dipilah disepakati, ya, kesepakatan kelasnya ini yang sudah temukan oleh si anak yang dituliskan di kertas lalu ditempel. Nanti kita buat kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Oke, lanjut. Nah ini nanti bentuknya seperti ini. Ada nilai kebajikannya yang pertama ada ketertiban, komitmen, menghargai, disiplin, kebersihan. Nah ini
Ini adalah hasil dari akhir dari keyakinan kelasnya. Hadir tepat waktu, berdoa sebelum dan sudah belajar, mengerjakan tugas, melaksanakan tugas kelas, meminta izin, saling menghargai dan tolong-menolong. Sudah dilakukan Bapak Ibu di kelas masing-masing? Sudah ya? Bagus. Nah ini tadi ya. Ini baru dapat kebajikannya. Lalu ini yang terakhir, maaf ya, ini yang terakhirnya tadi. Kesepakatan kelas. Jadi dari sini, ya, jadi nilai-nilai kebajikan. Ya. Atau yang ditulis si anak misalkan, ya, nanti disepakati di sini. Ada disiplin waktu dan aktivitas, beriman dan bertakwa, saling menghargai, menghormati, ramah, sopan dan peduli, menjaga kebersihan, meminta izin, mengerjakan tugas, ya, bergotong royong dan saling menolong. Jadi kata-katanya ini kata-kata yang positif di sini ya. Jadi yang tidak boleh, nah jadi kata-kata tidak boleh itu jangan dicantumkan di sini. Ya. Dilarang, nah itu tidak boleh. Artinya seperti ini. Iya. Ini kata-kata dilarang, tidak boleh, jangan dituliskan di sini. Seperti apa? Dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, tapi ya apa nih? Nah, menjaga kebersihan, itu ya. Jadi jangan kata-kata dilarang, itu tidak boleh, dilarang itu jangan tuliskan. Nah, lalu kegiatan yang berikutnya itu presentasi, yaitu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer itu menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, ya. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Tujuannya di sini yaitu menghasilkan murid yang mandiri, ya, dan bertanggung jawab. Lanjut ya. Ini tahap segitiga restitusinya. Tadi satu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi kalau ada kasus si anak di sekolah, ini kita menggunakan tahapan segitiga restitusi. Ya, jadi guru ini selalu tadi apa? Manajer. Oke, lanjut. Nah, yang pertama nih, menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi mengidentifikasi ya, yang tadinya berbuat salah nantinya bisa memperbaiki kesalahannya. Jadi identitas sukses. Maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini, Bapak Ibu. Ini kalimat-kalimatnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini dikembangkan kata-katanya ketika guru ibaratnya mewawancari si anak ketika ada kesalahan atau kasus pada diri anak. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu untuk menstabilkan identitas. Lalu untuk validasi tindakan yang salahnya, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Itu ya. Lalu mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menggali dan mengakui kebutuhan murid dan memperbaiki kebutuhan dengan murid. Artinya dengan berarti ya guru dengan murid. Ya. Kalimat yang dapat diberikan kepada anak misalnya, ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini perlu ditanyakan ke si anak. Itu validasi tindakan yang salah. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru.
tentunya sikap yang baik. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi tadi. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Nah, jadi mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Misalnya nih pertanyaannya pada anak ya, apa keyakinan kelas yang kita percaya? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Itu untuk menanyakan keyakinannya. Jadi kesimpulannya, restitusi ini tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan itu adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi di sini guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan hal yang terbaik waktu tertentu. Nah, ini saya punya contoh di sini Bapak Ibu. Contoh penerapan segitiga restitusi kasus yang pertama pada diri anak, terutama murid saya. Reza itu sering datang terlambat, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Jadi intinya si Reza ini datangnya terlambat. Ya, perhatikan Bapak Ibu sini. Kamu itu datang terlambat lagi. Kamu berapa kali kamu terlambat? Lalu kesalahan kan? Ya. Berdua kesalahan itu manusiawi ya. Jadi setiap orang ini pasti pernah berbuat kesalahan. Tapi kita bisa belajar dari suatu kesalahan untuk memperbaikinya. Ya. Kita harus bersama ya. Ya, saya sama Mbak. Saya tanya, kenapa sih saya sama Mbak? Karena saya sering berbeda, Pak. Sambil main HP ke salah. Jadinya saya kurang begitu. Kamu tahu nggak kira-kira yang sudah kita harus sepakati? Saya tahu, Pak. Kalau Anda harus sekolah, benar-benar tidak. Kamu di sini itu begini dan kamu. Ini saya akan membuat saya bisa sekolah yang bisa menjawab. Betul ya. Jadi menghargai waktu itu penting. Dan sangat bermanfaat buat kita. Kita dapat menghargai orang yang harus kita. Dan juga adalah menjadi tidak menumpuk katanya. Dan juga dapat menjadi sikap kemudian. Ya, Pak. Saya merasa berbeda selalu membawa. Saya memaafkan sesama. Ya. Ini sikap yang baik itu yang kamu lakukan di sini. Sekarang meminta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak lama lagi sekolah. Saya belum supaya tidak menyampai dalam malam. Agar tidak terlambat lagi datang sekolah. Jadi, kamu sudah menemukan solusi. Dan Pak Guru akan bekerjasama dengan orang tuamu. Dan nantinya kamu tidak datang ke sekolah yang terlambat. Sekarang kamu boleh lagi. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Kurniawan, kelas 6 SD Darul Huda. Terima kasih kepada Pak Guru. Saya senang sekali diajak berdiskusi untuk memberikan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan bergeser dan bermain HP hingga malam lagi, agar tidak terlambat datang ke sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sebuah contoh kasus. Ya. Jadi dalam kasus ini tadi, dari kasus tadi ya, jadi si guru ini menanyakan ini, ya, nah ini dari kata-kata ini. Ini. Jadi wajib
atau harus menanyakan tentang ini. Supaya apa nanti? Si kasus ini tidak dibuat lagi oleh si anak. Itu ya. Itu kasus yang Reza yang sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Ternyata Reza ini biarpun sering terlambat, tapi punya bakat di yang lain. Ya, karate yang di les sama Pak Anwar itu sudah masuk juara di tingkat kabupaten kemarin. Kemarin di Kudus juga berhasil. Lomba MAPSI juga berhasil juara 1, maju nanti di tingkat kabupaten ya, untuk cerita Islaminya. Ternyata si Ali itu ya bervariasi Bapak Ibu. Untuk kasus yang keduanya hampir sama, cuman kasusnya yang berbeda di sini. Jaino tidak terima pekerjaannya yang selalu dicontek oleh temannya, yang marah dan tidak dapat menahan emosinya. Nah, dari tayangan video ini nanti Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu ini bisa memperhatikan, ya, dari ketiga restitusi tadi, ya, harus bisa membedakan. Nah, ini menstabilkan identitas. Jadi di situ ada kata-kata yang menstabilkan identitas itu, yang ini tadi dari kata restitusi tadi. Ya, hampir sama Bapak Ibu kasusnya, intinya ya, tadi ada 3. Jadi segitiga kasus ini menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Oke, lanjut. Nah, dari kesimpulan segitiga restitusi tadi, nah, dari kasus 1 dan 2, jadi penanganan kasus ini yang dilakukan guru itu dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi tadi, Bapak Ibu. Jadi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid lebih mandiri, ya, percaya diri dan tanggung jawab. Itu Bapak Ibu ya. Oke, selesai Bapak Ibu untuk penerapan saya dan pengalaman saya dalam ilmu dalam saya mengikuti pendidikan guru pemberdayaan. Jadi harus ditularkan kembali kepada rekan guru yang ada di sekolahan supaya apa? Siswa sekolah itu lebih baik daripada di tahun-tahun kemarin. Itu Bapak Ibu ya, tentang budaya positif yang ada di sekolah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Menteri yang telah memaparkan budaya positif. Dari sini tadi banyak pembelajaran, yaitu dari budaya positif, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku, sampai segitiga restitusi. Nah, harapan kedepannya semoga tetap konsisten dalam melakukan budaya positif sehingga pendidikan di Indonesia kita ini akan menjadi lebih baik dan mencetak generasi muda yang terampil. Itu yang bisa saya sampaikan dalam menutup acara pada yang hari ini. Nanti saya pimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berakhirnya berdoa, maka pada siang ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.